Salam jumpa pembelajar dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin memaparkan materi ilmu alamiah dasar dengan submateri perkembangan alam pikiran manusia. Apakah ilmu alamiah dasar itu? Secara definisi, ilmu alamiah dasar atau ilmu pengetahuan alam yang dalam bahasa Inggris disebut natural science merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala di alam semesta, termasuk di muka bumi ini sehingga terbentuk konsep dan prinsip ilmu alam. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala dalam alam semesta seluruhnya, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Lalu kita bisa dapat menyimpulkan bahwa ilmu alamiah dasar adalah ilmu pengetahuan alam yang mengkaji tentang gejala semesta termasuk di muka bumi sehingga nantinya terbentuk konsep dan prinsip ilmu alam. Lalu kenapa kita belajar mengenai ilmu alamiah dasar? Pertama, agar kita paham tentang konsep-konsep dasar lahirnya sebuah ilmu pengetahuan. Kedua, memberikan wawasan pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek, cara pemikiran, dan cara pendekatan dalam IPA dan teknologi. Ketiga, agar kita paham bagaimana menjaga bumi kita. Keempat, menyadarkan kita tentang kandungan-kandungan yang ada di bumi, yang sudah dimanfaatkan dan yang belum dimanfaatkan. Lalu yang kelima, menyelaraskan kajian ilmu eksakta dan non-eksakta. Penduduk yang ada di bumi. Yang pertama di sini ada anorganik, adalah senyawa yang tidak berasal dari makhluk hidup tetapi berada di alam semesta kita. Umumnya dapat berasal dari sumber daya alam, mineral, atau benda tak hidup. Kita bisa menemui benda-benda anorganik di sekitar kita, misalkan batu, air, udara, dan lain-lain. Lalu ada senyawa organik, adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup dan tumbuhan. Lalu selanjutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler dalam kerajaan Plantae atau tumbuhan. Di dalam tumbuhan terdiri dari beberapa clade, yakni tanaman berbunga, tumbuhan berbiji, Lycopodispida, dan paku-pakuan, lumut, serta alga hijau. Selanjutnya adalah hewan atau binatang, atau juga fauna, atau juga bisa disebut sebagai marga satwa, atau satwa. Adalah organisme eukaryotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Selanjutnya, hasrat keingintahuan manusia. Pertama, manusia memiliki hasrat ingin tahu sama halnya dengan hewan dan tumbuhan. Hasrat keingintahuan manusia. Di sini, pertama didasari oleh hasrat ingin tahu hewan dan tumbuhan terbatas dan timbul semata-mata hanya untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Lalu yang kedua, menurut Asimov, menyebut hasrat ingin tahu tersebut sebagian ideal curiosity atau yang kita kenal dengan insting. Dalam binatang dan manusia, keduanya memiliki insting. Manusia juga memiliki pikiran yang mampu menciptakan kebudayaan. Lalu yang keempat, hasrat ingin tahu manusia selalu berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan kemampuan berpikir manusia. Dalam tata nama biologi, manusia disebut Homo sapiens. Homo yang memperlihatkan ciri khas atau jenis yang dapat berpikir setiap saat sejak lahir sampai akhir hayatnya. Berpikir, itulah yang mencirikan hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal dan berbudi pasti memiliki kelebihan dibandingkan dengan penghuni bumi lainnya.
Lalu, di sini kelebihan dan kekurangan. 3 hal persamaan antara manusia dan makhluk lainnya, seperti hewan dan sejenisnya. Yang pertama adalah daya gerak. Daya gerak setiap makhluk hidup, yang khususnya makhluk bertulang belakang, memiliki daya gerak. Lalu memiliki naluri untuk mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri biasanya atas dasar kebutuhan hidup atau mencari makan. Sama halnya seperti hewan karnivora yang memangsa hewan lainnya, atau hewan herbivora yang selalu mencari rumput yang hijau. Lalu, naluri berkembang biak. Setiap makhluk hidup memiliki naluri berkembang biak, baik itu makhluk hidup yang sederhana maupun yang kompleks seperti manusia. Selanjutnya, kelebihan manusia. Di sini, manusia memiliki daya gerak alami yang mungkin lebih rendah. Tetapi, dengan alat ciptaannya, kita bisa lebih cepat daripada binatang. Naluri bertahan yang juga lebih baik karena dapat menciptakan alat bantu, seperti tank, senapan, dan lain-lain. Atau alat-alat yang bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, naluri berkembang juga lebih baik daripada binatang. Sehingga saat ini populasi manusia hampir sudah memenuhi bumi. Lalu selanjutnya, kelebihan manusia. Manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan makhluk lain. Namun dengan akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga manusia dapat hidup dengan baik. Manusia itu unik. Pengelompokan manusia menurut keunikannya dibanding binatang, yang pertama adalah Homo sapiens. Kita bisa disebut sebagai Homo sapiens, atau makhluk yang bisa berpikir cerdas dan bijaksana. Kita juga bisa disebut sebagai Homo faber, yaitu makhluk yang dapat membuat alat dan menggunakannya. Lalu juga bisa disebut sebagai Homo languages, yaitu makhluk yang bisa berbicara, bisa menyampaikan hasil pemikiran secara lisan maupun tulisan. Lalu pengelompokan manusia, menurut keunikannya, bisa juga disebut sebagai Homo socius, yang mana manusia dapat hidup berkelompok dan bermasyarakat. Manusia juga bisa disebut sebagai Homo economic, yang mana manusia dapat melakukan usaha ekonomi, jual beli, dan tukar menukar. Lalu yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, selanjutnya adalah Homo religius, yang mana manusia bisa memiliki sifat spiritualisme dan religiusitas. Lalu pengelompokan manusia yang lainnya adalah Homo humani, yaitu manusia memiliki budaya. Dan yang terakhir adalah Homo aestheticus, yang mana manusia memiliki rasa keindahan. Sifat keingintahuan manusia bisa dimulai dari mitos. Dahulu, manusia belum memiliki teknologi yang seperti saat ini. Teknologi informasinya masih terbatas, masih sangat memungkinkan manusia untuk mempercayai mitos-mitos tertentu. Misalkan manusia menemukan suatu kerangka yang besar, nah itu bisa disebut sebagai kerangka monster atau kerangka naga. Seiring berjalannya waktu, ternyata kerangka tersebut bukanlah kerangka yang bisa menakutkan. Mungkin saja kerangka tersebut adalah kerangka gajah atau kerangka dinosaurus yang sudah punah. Mitos-mitos ini juga bisa berkembang menjadi ilmu pengetahuan jika diuji secara akademis. Namun banyak juga mitos yang tidak teruji. Lalu, sifat keinginan tahu manusia itu juga didasari oleh intuisi, yaitu sebuah perasaan
yang mana manusia bisa mencari tahu hal yang benar dan hal yang salah berdasarkan intuisi pribadi. Intuisi hampir sama seperti insting, namun intuisi ini didasari oleh logika yang benar. Tentunya hal ini terjadi karena proses evolusi manusia yang sedemikian kompleks, sehingga manusia memiliki intuisi untuk menyerap pengetahuan-pengetahuan dan juga dapat diaplikasikannya. Lalu, keingintahuan manusia didasari oleh rasa penasaran. Nah, rasa penasaran ini yang membuat manusia selalu ingin mencoba hal-hal baru dan menjadikan hal tersebut sebagai pencarian permasalahan yang ingin dipecahkan. Lalu yang terakhir adalah trial and error, yaitu manusia suka melakukan percobaan. Ketika manusia gagal, lalu manusia yang lainnya juga akan membantu memperbaiki, dan sehingga dari kegagalan-kegagalan yang berutut itu ditemukanlah penemuan-penemuan yang saat ini kita bisa gunakan ataupun yang belum bisa digunakan. Perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpikir, mengetahui, dan mengembangkan kemampuan kognitif yang luar biasa. Manusia adalah makhluk politik, ekonomi, ilmiah, dan arsistik yang kompleks, hidup di berbagai habitat, banyak menciptakan alat dan benda untuk keperluannya. Di sini, ketika kita melihat perkembangan fisik manusia, tubuh manusia mulai sejak berupa sel sederhana yang selanjutnya secara bertahap menjadi manusia yang sempurna, berkembang, sama seperti hewan lainnya. Namun, perbedaan dari manusia adalah perkembangan sifat dan pikiran manusia. Sifat yang ingin tahu manusia berkembang seiring dengan perkembangan biologis. Sifat dan keingintahuan ini yang menjadikan manusia sebagai pemimpin makhluk lain atau sebagai makhluk yang melakukan perubahan. Lalu yang ketiga, bagaimana alam pikiran manusia dapat berkembang? Manusia melakukan evolusi budaya, koevolusi, teknologi, teknososial, dan koevolusi gen budaya. Sehingga manusia selalu merubah perilakunya dari masa ke masa. Dan hingga saat ini, banyak sekali ciptaan yang telah dibuat oleh manusia yang menghasilkan proses perkembangan domain umum, kognisi manusia, dan kehidupan manusia. Lalu, apa yang membuat perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia selalu berkembang? Selain hal-hal yang saya jelaskan sebelumnya, di sini ada rasa ingin tahu, pola pikir, fenomena, dan aspek zaman. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang, yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, meningkat menjadi petani dan peternak, serta yang terakhir adalah menetap. Perubahan evolusi ini membuat manusia menjadi rantai makanan yang paling tinggi. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya.